Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita bersua lagi dalam mampir ngombe ya. Obrolan pagi kita kali ini kita akan coba mencari sebuah pengetahuan dari beberapa ayat-ayat Al-Quran yang akan kita kaji bareng. Sebelumnya kita panjatkan doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung, semoga saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini, semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Begitu juga semua viewerku, subscribeku ya, dimanapun Anda berada. Matur nembah nuwun, terima kasih atas doa-doa baik kalian untukku dan keluarga. Dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua juga. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, mampir ngombe kita kali ini aku kasih tajuk seperti ini tajuknya. Semoga menjadi laksana kebun. Ya. Sebentar, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi pengusir dingin. Ini dingin ini. Bismillah. Oke ya. Kita curi waktu sebelum Gra itu pergi sekolah ya. Kita manfaatkan waktu yang ada ini. Al-Quran itu banyak menggunakan perumpamaan loh ya. Misalan, biasanya itu misalan. Jadi ketika kita membaca teks-teks Al-Quran itu harus hati-hati. Ya, apalagi dia ketika berbicara tentang eskatologi. Eskatologi itu kalau di sekolah Alkitab itu ya sesuatu yang kontennya itu tentang akhir zaman, kehidupan setelah kehidupan kita sekarang ini itu ya. Jadi harus hati-hati ya. Tapi dalam kehidupan dunia juga itu Al-Quran juga menggunakan istilahan ya, seperti kemarin yang kita sudah bahas tentang ibadur rahman, itu sudah kita bahas ya. Apa sebetulnya yang dimaksud ibadur rahman itu ya. Jadi kita ini berusaha untuk menjadi ibadur rahman. Begitu juga surat An-Nahl itu ya. Kita ini diumpamakan atau harus berusaha menjadi seperti lebah. Jadi itu jangan kamu pahami itu lebah beneran lebah, karena di ayat awalnya itu kan diwahyukan, masa lebah nerima wahyu ya. Jadi hati-hati surat An-Nahl itu ya. Kemarin kan ada yang tanya tentang surat An-Nahl, keliru kalau makanya hati-hati. Jangan langsung terjebak kepada pemahaman tekstual, karena ada yang kontekstual, ada metafora, ada harafiah. Hati-hati. Yang metafora itu harus kita pahami secara metafora, yang harafiah harus kita pahami secara harafiah. Begitu kalau kita belajar sastra itu ada begitu. Nah, kali ini kita berbicara tentang kebun. Ya, kebun. Kebun itu kalau kita tarik ke original teksnya, dia menjadi jannah. Ya. Dalam kaidah lisanul Arabian, jannah itu nanti yaitu tadi harafiah metafora, dia akan didekati kalau ini anak-anak pondok tahu lah ya. Jannah itu kan isim, bukan fiil. Kan aku sudah jelaskan ada isim, ada fiil, ada harf. Atau orang bilang huruf atau bilang harfun, terserah istilah mana mau dipakai. Kalau isim itu kata apa ya? Kata benda. Kalau fiil itu kata kerja. Kalau harf itu yang bukan kata benda dan bukan kata kerja. Contohnya min.
Min itu harf itu. Bukan kata benda, bukan kata kerja. Penentuan sebuah kata itu dia itu ditentukan sebagai kata benda atau kata kerja itu nanti akan merubah makna yang berbeda. Itu nanti akan mungkin kita bisa bahas nanti kita ambil contohnya tentang ikro aja lah ya. Itu nanti beda itu maknanya. Maka nanti ada kiblat bahasa itu kan menjadi kufa, ada lagi menjadi satu lagi apa itu berkiblat ke kufa, berkiblat ke aduh aku lupa, ada satu lagi itu ya, nanti kalau aku ingat aku sampaikan. Itu beda-beda, ada menggunakan kata dasar kata kerja, ada kata benda kata kerja ya. Oke. Sekarang kita membahas tentang kebun ya. Nanti kalau aku ingat masuk dalam ingatanku aku sampaikan atau kalian sudah ada yang ingat ya. Jadi kiblat bahasa kita itu ada satu, ada dua, ada kufa, ada ya Allah ya Rob lupa aku. Basra. Ya, gitu le kalau bapaknya. Lupa diingatkan ya, kamu harus pintar. Ini diingatkan sama Gerah itu. Kufa dan Basra itu metodologinya beda ya. Ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Ya kalau kita sih seharusnya ya dua-duanya dipakai. Tinggal kita harus tahu pada saat mana tekstual, pada saat mana kontekstual. Jadi nanti kebun itu kalau kita tarik ke original teksnya itu menjadi jana. Jana itu adalah isim. Isim nanti akan dipahami setelah isim zat atau isim makna. Itu masalahnya ya. Kalau kita salah memahaminya, oh ini isim zat, oh ini isim makna. Yang zat dianggap makna, yang makna dianggap zat, ya bubar nanti pemahamannya. Oke. Buka Al-Qur'anmu sebentar. Bolak-balik ngombe wae. Mampir ngombe masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Udah ya, buka Al-Qur'anmu. Coba kamu buka Quran surat 3, surat Ali Imran, keluarga Pak Imran ya, dan nomor ayatnya 14. Ini tidak ada masalah terjemahannya, aku langsung ke terjemahan aja ya. Nanti lisanul arabiannya kalian lah lebih pandai, lebih fasih, makhrajnya, makhrajulnya lebih oke. Kalau aku kan enggak, hanya sekedar bisa just pop myself ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Oke, ini kerangka berpikirnya memang Al-Quran begitu. Dia menggunakan perwakilan laki-laki. Maka disebut di sini perempuan-perempuan ya, yang menjadi objek pembicaraan itu laki-laki. Tapi kalian harus tahu laki-laki itu hanya wakil. Artinya apa? Perempuan juga begitu. Ya, perempuan juga sama aja ya. Maka kalau objeknya yang dibicarakan itu perempuan, maka kan dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa laki-laki. Nah, kan begitu. Kalau yang jadi objek pembicaraannya itu perempuan. Tapi Al-Quran tidak begitu. Al-Quran mengambil
perwakilan itu dari gender laki-laki. Artinya apa yang diceritakan tentang laki-laki itu berlaku juga kepada yang perempuan begitu ya. Jadi nggak harus disebut kedua-duanya. Enggak. Kecuali untuk hal-hal tertentu misalkan tentang waris, nah itu di breakdown rinci banget ya. Oke. Dari ini semua pasti kita senang ya, karena kita hidup di dunia. Inilah yang aku bilang kemarin ya. Dunia itu dari bahasa Ibrani masuk ke bahasa India duniahe, masuk ke bahasa Melayu dunia, diserap ke bahasa Indonesia kemudian 1928 itu menjadi dunia. Dalam antropologis budaya Jawa menjadi donyo. Orang yang gila dunia menjadi disebut kedonyan. Ya. Nah, kita ini hidup di dunia, maka kita tidak bisa mengingkari kebenaran Quran surat Ali Imran surat ayat 3 surat 3 ayat ke-14 bahwa kita akan senang dengan perempuan-perempuan, dengan anak-anak, dengan harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda-kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Itu kesenangan hidup di dunia. Ya, dan semua kita itu mesti senang sama itu. Yang laki senang sama yang perempuan senang sama laki, ya. Anak-anak, tentang anak ini Kanjeng Nabi sampai ngendikan walad zamrotun kholbu. Anak itu buahnya hati. Maka hati-hati kalian kalau ngomong kepada ada mungkin sahabat kita yang sudah menikah sekian tahun belum dianugerahi putra putri, itu harus hati-hati. Itu sensitif banget loh. Karena anak itu adalah kecintaan. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ngendikan seperti tadi, walad zamrotun kholbu. Itu juga bahasa perumpamaan loh ya. Bahwa anak itu buah. Diksi buah itu sering digunakan perumpamaan. Nanti buah yang itu dimakan oleh Bapak Adam dan Bunda Hawa itu juga buah seperti apa. Itu perlu kita gali secara rinci supaya kita tidak keblangsak memahami teks-teks Quran. Ya. Jadi kalau kita punya teman di kantor, di tempat kerja, teman bisnis, teman tetangga yang tidak punya anak, hati-hati kalau cerita tentang anak. Jangan terus, oh anakku sudah jadi ini, sudah kelas ini, sudah pintar ini. Kasihan, mereka akan, ya mereka sih tidak ngomong, tapi itu terus dek, gitu loh. Sama aja kalau kamu kaya, kamu jangan bilang bahwa kamu baru beli mobil 500 juta, itu kepada kawanmu yang miskin, yang sepeda aja cuman harganya mungkin 2 atau 3 juta, atau paling banter 2 juta. Kamu bilang baru beli mobil yang harganya setengah miliar, kan itu. Terus apa sih untungnya kamu ceritakan? Ya. Kalau kamu mau menceritakan, ceritakanlah sama-sama teman bisnismu yang secara ekonomi memang satu level ya. Sama-sama mempunyai kemampuan ekonomi yang sama Allah diberikan kemudahan sehingga itu tidak menyakitkan. Ya, jangan kamu cerita anak kepada orang yang nggak punya anak. Jangan kamu cerita tentang mobil orang yang sepeda motornya aja sudah ditaruh di pinggir jalan, nggak ada yang mau nyolong gitu ya. Jadi hati-hati kalau ngomong. Oke, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak. Siapa nggak mau emas dan perak? Siapa yang nggak mau dinar dan dirham? Tidak ada. Ya. Terus kuda pilihan. Ya, kuda pilihan itu ya ini kan perspektifnya abad ke-6, ke-7. Kalau sekarang ya yang dikeluarkan oleh industri-industri otomotif itu, ya. Kemarin aku kehujanan dan aku terus berteduh di pinggiran itu kantor pos itu ya. Kantor pos sekarang kan kantor pos kan buka cabang-cabang kecil dalam melayani konsumennya ya. Tidak lama aku berteduh di situ, ada lagi berteduh. Ternyata dia mahasiswa dari salah satu universitas di sini dan mengambil jurusan, aku tanya mengambil jurusan pendidikan Islam gitu katanya. Ya. Sepeda motornya tuh aku lihat sepeda motornya kok bagus banget. Aku kira 20 juta, ternyata
40 juta. Sepeda motor harga 40 juta, aku sampai ya ampun gitu, sepeda motor sport itu ya 40 juta ya. Ya, kalau di sini tentunya karena abad ke-6 ya, dia tidak bilang Al-Qur'an tidak bilang mobil, tidak bilang motor ya. Diwakili oleh kuda pilihan. Ya, karena itu alat transportasi. Ngeri ya, mahasiswa sepeda motornya aja harganya 40 juta. Oke. Hewan ternak, siapa yang tidak mau? Ya. Terus sawah ladang. Itu berhubungan dengan apa? Penguasaan atas tanah. Ya. Sekarang di daerahku ini harga tanah itu sudah bermain di atas 1 juta lebih. Kalau yang di pinggir jalan sudah nggak dapat, sudah 10 jutaan. Kalau yang di dalam-dalam itu sudah bermain di atas 1 jutaan. Begitu pentingnya penguasaan atas tanah. Begitu perlunya tanah. Sampai dalam filosofi Jawa disebut sadumuk batuk sanyare bumi tak belani tekaning pati. Itu filosofi Jawa bagaimana bahwa teritorial tanah kita ini, ya makanya disebut tanah air, itu harus dibela. Jadi walaupun sadumuk batuk ini sanyare bumi, senyari itu segini sejengkal. Iku tak belani tekaning pati. Kita bela sampai mati. Itu apalah konsep tanah air. Tidak boleh tanah air kita ini bergeser menjadi dikuasai oleh orang lain. Itu pentingnya tanah, itu orang Jawa sudah paham sejak zaman dahulu kala. Itu konsep bagaimana Nusantara ini harus dikawal. Jangan sampai dikuasai oleh asing. Kalau aku menggunakan Stropski itu adalah budayawan, sastrawan dari Rusia. Dia mengatakan siapa yang tidak punya tanah, maka dia tidak punya Tuhan. Coba. Siapa yang tidak punya tanah, maka dia tidak punya Tuhan. Dan ini bahasa sastra, hati-hati. Artinya betapa pentingnya penguasaan kita atas tanah, walaupun hanya 100 meter persegi. Nah, seperti aku ini, aku nggak berkuasa atas tanah. Makanya masih ngontrak ini rumah. Menderita loh orang ngontrak itu. Pada akhir tahun, kontrakannya habis. Karena posisi yang punya rumah sama yang mau ngontrak itu terus nggak sama. Yang punya rumah kalau nggak laku sekarang, besok nggak ada masalah. Tapi yang mau ngontrak, apa anak-anak istriku mau aku taruh lapangan? Kan enggak. Hari ini harus dapat rumah kontrakan. Jadi ketika terjadi tawar-menawar, itu posisi bergainingnya enggak sama kuat. Kita itu sebagai pengontrak mesti lebih lemah dan lebih otoritatif yang punya rumah untuk dikontrak. Itu gambaran bagaimana pentingnya tanah. Sampai-sampai Stropski mengatakan siapa yang tidak punya tanah berarti dia tidak punya Tuhan. Iya kan? Kan begitu. Sama seperti yang baru-baru terjadi informasi kita ya di daerah Jawa Tengah yang katanya mau bikin tambang atau apa. Itu kan masalah tanah dan kita berdoa semoga pemerintahan ini dapatlah menyelesaikannya dengan baik ya. Semoga pemerintahan ini berkasih sayang dengan rakyatnya. Itu rakyat, ya. Itu rakyat. Mari kita bicarakan bagaimana baiknya. Jangan ada pemaksaan. Bisa kok kita dialogkan karena negeri ini, Indonesia ini diwariskan kepada kita untuk semua. Maka mari kita bicarakan, jangan berbicara di atas kekuasaan atau kesenang-senangan. Maka doa kita bersama untuk kedamaian bersama, ya bicarakanlah dengan baik, dengan musyawarah. Karena itu budaya kita, budaya musyawarah. Ya. Aku kemarin baca sekilas berita, cuman karena sibuk belum sempat ya. Yang katanya daerahnya mau dibikin pertambangan dan rakyat di sana sebagai orang yang punya tanah tidak menerima itu sehingga terjadi dua keinginan yang berbeda. Ya sudahlah, diselesaikan dengan baik dengan musyawarah. Gitu, ya. Kita berdoa semoga negeri ini semakin damai gitu ya. Nah, itu bukti-bukti bahwa apa yang dinyatakan oleh Al-Qur'an itu 100% benar.
Kita tidak ada yang tidak senang namanya perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk ya. Entah itu emas, entah itu perak, entah itu kuda pilihan, entah itu hewan ternak, entah itu sawah ladang. Itu semua adalah kesenangan hidup di dunia. Yang namanya orang masih hidup di dunia nih, habitatnya dunia, pasti senang itu. Nggak ada yang nggak senang itu selama otaknya masih normal. Dia senang sama yang begituan gitu loh. Donyo orang Jawa bilang. Sama donyo itu mesti senang. Karena hidupnya di dunia. Kecuali orang sudah putus asa. Orang putus asa itu kan sudah lain ceritanya. Dan itu kan tidak boleh putus asa. Kalau Kanjeng Nabi Ibrahim itu mengatakan hanya orang kafir lah yang putus asa dari rahmat Allah. Begitu. Ya. Oke. Itu ditutup dengan dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Coba. Nanti ini kapan-kapan akan kita kaji bahwa dunia itu hanyalah sebuah permainan ya. Itu nanti kita bisa kaji ke sana. Tapi aku akan melanjutkan ini ke ayat yang ke-15-nya. Ini bagus banget ini. Jadi Al-Quran memberikan komparasi. Itu tadi tentang kesenangan hidup dunia. Ayat ke-15-nya, ayat ketiga masih di Ali Imran. Di bawahnya itu ya. Kamu buka Al-Quranmu. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Subhanallah. Bagus sekali kalimatnya ya. Aku akan kabarkan kepadamu yang lebih baik dari yang demikian itu. Dari kesenangan dunia itu. Ya. Maukah ya? Kul, katakanlah ya. Maukah aku kabarkan kepadamu wahai manusia? Kan begitu ini dialognya. Apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, ya, di sisi Rob mereka, nah, ini jana ini, ya, ini jana. Kamu tarik original teksnya, jana, ya, itu seharusnya jangan diterjemahkan dengan isim makna, harusnya kebun, ya. Ini tidak berbicara eskatologi nanti yang akan kita tempati, ya. Lihat ini, katakanlah, ya, kul, katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rob mereka, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah. Dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Ya. Lihat ini. Ya. Pasangan-pasangan yang suci ini yang sering salah diterjemahkan. Ya, aswajum mutoharotum. Oh, tadi aku ada salah. Sebentar. Aku salah menjelaskan sepertinya. Sebentar. Oke, jana, aku ulangi ya, ada salah tadi. Tolong diperhatikan supaya kamu nggak ikut salah. Janatum, ya. Kul unabi ukum bi khairim min zalikum ila zinataqau ingda rabbihim jannatung tazril. Jannah itu diterjemahkan ya surga aja lah ya. Kalau guru ngajiku ndak mau, dia nggak mau surga. Ya jannah aja gitu ya. Surga. Jadi ini dimaknai secara isim. Isim ini masuk ke dalam isim makna, bukan isim zat ya. Jadi terjemahan dari Depak itu sudah benar. Nah, aku kan konsekuen. Kalau benar ya kita bilang benar, kalau salah kita bilang salah gitu ya. Jadi begini aku ulangi. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, kesenangan dunia itu ya. Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rob mereka surga-surga yang mengalir
ini juga terjadi beda terjemahan ya. Ada yang surga. Kalau surga itu dia nanti pendekatannya gimana? Ya. Oke, tapi nanti itu bisa kita bicarakan ya. Kalau guruku enggak mau bilang surga, bilang neraka enggak mau. Ya nar, ya surga ya jana gitu ya. Ya itu hal lain lah ya. Kalau aku pakai itu nanti kalian sulit memahaminya ya. Jadi aku ikuti aja dulu ini ya. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rob mereka, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Dari ayat 3 ini banyak loh yang harus kita selesaikan. Ya. Tapi tidak mungkin kita selesaikan dalam saat ini. Ya, contohnya begini, ya, mereka kekal di dalamnya. Pertanyaannya, karena kan kalau kita baca Al-Quran itu selalu dikatakan kholidina, ya, kekal, ya. Sementara coba, ini aku hanya men-trigger pemikiranmu itu. Kalau kamu pada pemikiran mainstream kan gini. Kalau kita banyak dosanya diselesaikan, dimasukkan dulu ke neraka. Ya, nanti setelah selesai baru diangkat, dimasukkan ke surga. Berarti kan nerakanya tidak kekal itu. Coba kamu pikir, ya, nerakanya kan jadi tidak kekal, nggak kholid dia. Hanya untuk membersihkan dosanya, baru nanti setelah bersih dimasukkan ke surga. Itu kira-kira. Aku tidak menyimpulkan loh ya. Kira-kira kamu masih menerima pemikiran seperti itu? Kalau kamu masih menerima pemikiran seperti itu, tolong aku kasih argumentasi dalil Al-Qur'annya. Karena dalil Al-Qur'an yang aku baca itu semua kholid, semua kekal. Kalau dia sudah masuk neraka, ya sudah kekal selamanya di neraka. Kalau dia masuk surga, ya sudah kekal selamanya di surga. Nggak ada dari surga pindah ke neraka seperti orang transmigrasi gitu, nggak ada. Aku belum menemukan, tapi makanya aku tidak menyimpulkan. Tolong kalau pemikiranmu seperti itu, kasih aku di ayat berapa, suratnya apa, nanti aku belajar. Ya, nih dari satu ayat ini sudah perlu kajian yang rinci tentang mereka kekal di dalamnya. Jadi kholidina, bukan sementara di surga, bukan sementara di neraka. Al-Quran itu mengatakan kholid. Neraka ya kekal, surga ya kekal. Ini lain lagi bahasanya dengan akhirat tidak kekal atau apanya itu lain ya. Itu dalam perspektif lain. Ya, yang kita bicarakan apakah ada orang di surga, di neraka itu sementara terus nanti dia masuk surga. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, aswajum mutahharatum. Ini yang selalu makanya kalau ada orang terus mengatakan, oh nanti kita di surga dapat istri perawan-perawan. Terus teman-teman Kristen menyerang aku, oh nanti di surga sana kawin-mengawin gitu. Baik teman Kristen maupun teman Islam kalau menyodorkan hal itu seperti sama dengan aku, kepada aku, itu aku kasih senyum saja. Berarti dia tidak level diskusi dengan aku. Kalau yang Kristen jelas dia tidak tahu. Dia ikut-ikutan apa yang salah dipahami oleh Islam. Ya. Dia salah memahami aswajum mutahharatu. Aswajum itu adalah pasangan-pasangan yang suci. Seperti Nabi pasangannya umat. Ya. Jadi tidak mesti seperti aku pasangannya kamu. Aku yang ngomong, kamu yang mendengarkan. Itu pasangan. Pasangan itu jangan terus suami terus istri. Terus kan ini begini, aswajum itu pasangan terus diasumsikan istri. Istri ya, terus nanti jadi bidadari. Karena apa? Dia mutahharatum, dia perawan terus. Sudah dipakai berkali-kali perawan terus. Terus nanti ada yang ngomong nanti kita di surga mencah perawan. Itu dari mana pemikiran seperti itu, heran aku.
Heran aku, kok bisa ngaji gitu tuh, argumentasinya mana gitu loh. Makanya kita harus pahami apa itu diksi aswajum, apa itu mutahharotum. Pasangan-pasangan suci itu tekstualnya, itu adalah seperti nanti kita hidup di jannah sana, itu kita saling berkasih sayang. Tidak ada manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Kalau di sini kan kehidupan kan kamu tahu sendiri. Kalau di sana nanti tidak ada iri, tidak ada dengki, nggak ada supaya dia hidup dia harus membunuh yang lain. Tidak ada. Kalau di sini, di dunia ini apa yang terjadi? Sejak zaman dulu kala sampai nanti kala, yang namanya kebaikan dan keburukan selalu bertarung. Ya, maka jangan kaget ya bahwa manusia itu akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Dia tidak menjadi aswajum mutahharotum. Tidak menjadi pasangan-pasangan yang bersih. Kalau nanti di sana tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sikut menikut, injak bawah, jilat atas, saling bunuh, saling menindas. Tidak ada, tindas menindas itu tidak ada. Semua hidup dalam damai karena pasangan-pasangan kita itu adalah pasangan-pasangan yang bersih, yang suci. Begitu cara memahaminya. Kok terus nanti di sana dapat istri, bidadari, perawan terus, itu dari mana? Aku kadang-kadang, makanya kalau ada teman-teman Kristen nyodorkan ini loh, surganya Islam itu seks doang gitu. Aku kasih senyum saja, karena dia goblok. Dia goblok ketularan dari orang Islam yang memahami keliru tentang aswajun mutahharotum. Masa yang demikian tuh mau aku layani? Kasih senyum aja sudah bagus dia. Ya, paham? Istri kita itu nanti gimana? Kalau misalkan yang laki dapat bidadari, oh terus ada apa lagi? Nanti yang perempuan dapat bidadara. Itu dari mana dalilnya? Apakah kamu diam saja nanti kalau di surga istrimu itu ditumpahi bidadara? Jadi terjemahan pemahaman seperti itu perlu kita dekonstruksi agar kita menemukan pemahaman yang benar apa yang mau Al-Quran sampaikan ke kita. Tapi namanya seperti yang aku bilang, budaya itu sulit setelah dia masuk ke dalam pemikiran yang berarat, ya, berurat, lama masuk menjadi suatu kebenaran yang dia terima. Untuk kita rubah memang sulit. Ya, jadi aku tidak menerima sebuah pemahaman bahwa nanti di surga itu dapat istri-istri bidadari yang perawan-perawan, itu enggak. Karena aku memahami aswajum mutahharotum itu adalah sahabat aku, kamu, insya Allah kita di surga nanti itu tidak ada iri dengki, tidak ada, semua suci hatinya, baik-baik, tidak saling menindas, tidak menjadi serigala kita kepada yang lain, kita tidak mengganggu kehidupan yang lain. Coba sekarang banyak orang yang mengganggu kehidupan yang lain, menindas, menginjak, ya, oke. Jadi itu sekarang yang jadi masalah, bagaimana supaya kita mendapatkan yang lebih baik dari kesenangan dunia itu, ya, tentang apa yang sudah disampaikan. Maka itu akan kita jawab dengan surat Al-Baqarah 265. Ya, tadi surat Ali Imran 314 dilanjut ke 15, sekarang kita menuju ke Al-Baqarah 265. Ini juga pakai masalu ini, misalan. Ya, lihat ini. Ya. Dan perumpamaan yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti kebun. Lihat ini, dia jannah, tapi tidak diterjemahkan surga, tapi kebun. Dia pakai isimnya itu isim zat, kebun. Kalau yang tadi yang aku luruskan tadi ada slip tongue, seliau ngomong,
Yang di surat 3 Ali Imran ayat 15 itu adalah jannah yang dipahami secara isi makna, dia surga. Kalau di sini di surat Al-Baqarah 265 itu jannahnya dipahami secara isim zat, jadi dia diterjemahnya kebun. Ya. Makanya guru ngajiku itu tidak mau pakai gitu-gitu. Ya surga itu tidak mau dia. Tapi kan kalau aku langsung gitu kalian repot nanti memahaminya. Makanya aku sementara bernegosiasi, oke lah pakai surga aja. Kalau dulu aku nggak mau, jangan pakai itu. Ya. Surga, swarga, surga loka, nirvana itu bukan dari perspektif Islam, itu budaya. Ya. Oke, sekarang aku jelaskan. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun. Ya, masalu, perumpamaan. Ya, kamasali. Itu perumpamaan semua ya, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun ya itu sudah cukup ya. Maka embun itu sudah memadai, sudah cukup. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya, kalau kamu ingin mendapatkan apa yang diinformasikan, maukah aku kabarkan kepadamu ya, yang lebih baik dari yang demikian itu, dari kesenangan dunia itu ya, yang dikabarkan oleh surat Ali Imran surat 3 ayat 15, maka kamu harus pahami surat Al-Baqarah. Artinya apa? Menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah. Jadi donyo, kenikmatan dunia yang berupa perempuan-perempuan, khususnya dalam konteks ini adalah harta benda yang bertumpuk-tumpuk, baik itu emas, permata, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah, dan ladang, dan kenangan hidup. Itu semua harus kamu perlakukan, baik istri, ini perempuan ini. Karena kalau cara pandangnya suami berarti istri, cara pandangnya laki berarti dia perempuan. Tapi ini juga berlaku perempuan. Semuanya itu diperlakukan seperti yang kemarin aku jelaskan. Inna sholati wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku memperlakukan hidup dan matiku menurut aturan Allah. Kalau kemarin kan kajiannya kan hidupnya itu tidak menurut aturan Allah, matinya mau diatur menurut aturan Allah. Kan repot. Hidupnya tidak Islam, tapi matinya mau dirituali Islam, kan repot. Maka pesan di sini, kalau kamu mau mendapatkan seperti apa yang dijanjikan surat 3:14, ya perlakukanlah perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang, kesenangan hidup dunia itu ya. Infakkan itu di jalan Allah, itu perlakukan dia sebagaimana Allah perintahkan untuk memperlakukannya. Ya kalau berupa harta, kita harus ingat misalkan take home-mu 5 juta, maka itu bukan semua milikmu 5 juta. Ada hak-hak lain yang harus kamu sisihkan. Gitu. Baru kamu nanti mendapatkan apa yang dijanjikan. Ya, oke. Seperti surat Al-Baqarah tadi ya, maka menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah. Ya. Belanjakan itu pengertiannya luas ya. Kalau dia berhubungan dengan harta itu bisa menjadi zakat, sedekah, bisa menjadi lagi apalagi kalau kita wakaf dan sembarang, masih sudah kita pernah jelaskan seperti itu ya. Oke, jadi artinya kita berusaha untuk seperti kebun, seperti tajuk tadi ya. Semoga menjadi laksana kebun. Kita berusaha untuk menjadi kebun. Itu seperti di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 265. Aku bacakan di sini sekali lagi. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun.
Jadi kita itu juga berusaha untuk menjadi sebuah kebun dengan cara menginfakkan hartanya mencari ridha Allah. Jadi banyak perumpamaan bagi orang-orang yang bertakwa itu. Seperti yang aku bilang tadi, ada ibadur rahman, ada an-nahl, lebah, dan ini kebun. Jadi seperti sebuah kebun. Bayangkan, yang terletak di dataran tinggi, disiram hujan yang lebat, ya, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Ya. Kalaupun hujan lebat itu tidak menyirami, artinya tidak hujan, embun saja sudah cukup untuk mengairinya, membasahinya. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oke. Yang bisa aku sampaikan sebagai closing kita, ya. Mari kita berusaha, ya sama-sama lah, ya. Semoga kita bisa menjadi laksana kebun seperti yang diinformasikan oleh Quran surat 3 ayat 15. Oke, sampai di sini dulu dan semoga insya Allah kita ketemu lagi nanti sore, ya, jam 17 melanjutkan kajian-kajian kita yang lalu. Oke, untuk semua saudara-saudaraku yang ini sudah menuju matahari bergerak, ya, yang sudah mempersiapkan diri untuk menggapai rezeki dari Allah, semoga semuanya diberikan kesehatan, juga mendapatkan rezeki yang barokah dari Gusti Allah ingkang Maha Agung. Lah kalau sudah dapat rezeki, ingat infakkan di jalan Allah. Artinya perlakukan dia menurut kehendak Allah itu seperti apa, ya. Itu dari aku dan sampai ketemu lagi di mampir ngombe berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.